Oke, kali ini saya akan unboxing atau mengakuratkan atau mengkalibrasikan alat pH meter, di mana pH itu menjadi salah satu unsur paling penting dalam syarat tumbuh tanaman itu sendiri. Oke, langsung saja, ini dia alatnya. Ini alat yang sejauh ini paling murah dan paling sederhana. Oke, kita buka. Di dalamnya kita akan dapat satu unit alat pH meternya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini paling sederhana nih. Ini belum dikalibrasi. Terus kita juga dapat dua buah buffer atau powder untuk menjustment atau menyesuaikan, mengkalibrasikan alat pH meter tersebut agar lebih akurat. Oke, ini ada, kita baca dulu ya. Ini ada tulisan pH 6.86. Nah, ini 25 derajat Celciusnya, yaitu untuk suhu 25 derajat Celcius. Jadi pH 6,86 itu untuk 25 derajat Celcius. Nah, ini akan dicampur dengan Aquades sebanyak 250 ml. Nah, ini di belakangnya ada apa namanya? Sorry, nggak kelihatan. Nah, di belakangnya itu ada tabel. Nah, di mana ini ada tabel C, ini untuk Celcius dan ini untuk pH-nya. Nah, jadi si pH-nya itu kalau misalkan dia di apa namanya? Di 25 derajat, maka pH untuk basanya adalah di 6,85. Nah, ini untuk 25 derajat juga sama, dia di pH-nya di 6,86. Jadi nanti kini yang akan kita sesuaikan. Oke, begitu juga dengan yang pH asamnya. Ya, ini yang powder asamnya juga sama. Ini yang menjadi patokan untuk apa namanya, untuk kita mengkalibrasikannya. Jadi ingat, ini untuk derajatnya misalkan di 30 derajat Celcius, maka pH-nya untuk yang basah yang asam di 4,01 untuk kalibrasinya. Tapi sebenarnya sih bedanya tipis-tipis. Jadi hanya 0, berapa poin aja, jadi itu tidak masalah. Oke. Mari kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, kita siapkan dulu ini botolnya. Kita nyalakan dulu alat ukur. Sebenarnya nggak pakai alat ukur juga bisa. Oke. Kita masukkan Aquadesnya sebanyak 250 ml sesuai dengan anjuran dari powder bufferingnya tadi. Oke. Sorry. Oke. No, kita masukin air sebanyak 250 ml. Oke. 250 ml ya, teman-teman. Oke. Jadi nggak pakai alat ukur juga nggak masalah ya, teman-teman. Teman-teman bisa mengira-ngiranya dengan apa namanya, air aqua atau bekas botol air mineral juga bisa. Oke, kita masukkan dulu yang asamnya ya, powder yang ininya nih, yang merah. Oke, kita masukkan dulu yang ini. Sip. Agar tidak ketukar, teman-teman bisa menempelkan ininya di apa, di badannya. Jadi ini menghindari untuk tertukarnya cairan. Karena nanti ini bisa kita pakai lagi, teman-teman. Jadi nggak sekali pakai. Kita bisa simpannya dan kita digunakan untuk kalibrasi yang berikutnya. Karena kalibrasi itu biasanya perlu, kalau yang digunakan perlu kita kalibrasikan sekitar sebulan sekali. Oke, kocok-kocok, pastikan semuanya larut. Ini juga yang 250 ml ini untuk yang kita isi dengan yang ini ya, yang basahnya. Yang basahnya kita gunting.
Oke. Sama kita ini juga tempelin juga di sini supaya tahu ya. Atau kalau nggak usah tempel juga, misalkan dikasih tanda dengan spidol juga bisa, cuman saya lebih senang ditempel begini. Oke, kita mix juga supaya cairannya benar-benar larut ya teman-teman. Oke, setelah semuanya tercampur dengan rata ya guys, kita simpan di dalam toples rapat supaya kita bisa simpan dan kita bisa gunakan next lagi. Oke, kita mulai. Kita tuangkan dulu ke yang basahnya, yang asam. Oke, untuk kalibrasi 4,01 ya, dan ambil dulu si alat pH-nya, alat pH meternya. Oke, kita copot, kita on kan. Sip. Kita masukkan ke air yang sudah ada. Nah, ini dia di 4,0. Oke. Berarti ini udah nggak perlu dikalibrasi karena udah pas 4,0 ya. Sesuai dengan yang ini. 4,01 di suhu 25 derajat Celcius. Dan ini adalah suhu ruangan saya nih. Sorry nih kita pakai yang manual. Sip. Kemudian setelah ke basah, maka kita ke yang asam. Ke yang basah. Oh ya, sorry, ini yang asam. Nah, ini yang basah nih. Di pH 6,86. Kita masukkan ke sini. Tuang dulu airnya. Yang diminum ya, teman-teman. Nah, kan tadi udah kita celupin ke yang asam ya, maka kita netralkan dulu dengan Aquades. Nah, ini nih. Kita di sini kita cuci dulu, istilahnya kita bilas. Setelah kita bilas, jangan lupa dilap. Lap kering ya. Pastikan nih yang di sini kan ada sensor nih. Nah, sensor ini pastikan dilap juga yang kering ya. Oke, lalu kita masukkan. Kita butuh di 6,86. Ini oke, sebenarnya udah oke nih, udah 6,8. Kalau misalkan belum oke, kita perlu adjustment, maka kita adjust dari bawah. Nah, di sini kan ada lubang. Nah, kita putar dari sini. Nah, kelihatan kan teman-teman? Nah, kita putar-putar tuh. Oke, kita putar-putar. Nah, sampai di angka 8,6. Sip. 6,8, sorry. Karena ini murah nih, nggak ada poinnya nih, jadi cuman segini doang. Nah, ini 7 kan tuh, set. 6,8. Sip. Oke, masih ini kita adjust. Oke, 6,8. Sip. Nah, alat ini sudah kita bisa gunakan untuk mengukur pH. Jangan lupa setelah kita celupkan, kita netralin lagi. Nah, kita lap dengan bersih, dengan kering, sampai kering ya lapnya. Terus kita masukkan. Oke deh, ini airnya kita bisa tuangkan lagi untuk kita gunakan next. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu.